Teater itu kalau dilihat secara buku abot. Salam budaya. Nah, kita ketemu lagi di Berita Teater, teman-teman semuanya ya. Dan tentu saja kali ini kita bertemu dengan tamu yang kalah luar biasanya dari yang edisi kemarin ataupun edisi yang besok-besok. Nah, ini top ini. 2 orang bahkan sampai saat ini ya. Kita ngobrolnya. Kita langsung akan menuju ke beliau-beliau yang senior ini ya. Sugeng rawuh Mas Broto, sugeng rawuh Mas Sigit, Mas Gundi. Pripun kabaripun? Saya tetap sehat dan semangat. Sampun kerokan terakhir kapan? Boten pun sehat. Nggih. Mas Sigit kerokan. Mboten tahu kerokan. Digebuki. Malah dikebuki. Dipodar terus eco. Oh. Wow. Sik. Masih enak-enak saja saya. Angger sing ora atos-atos nek. Ini soalnya nggak sekitar teater atau apa gitu? Sekitar daharan. Kan anu dulu, bridging. Oke. Bridging dulu. Bridging. Agak cair dikit. Siap. Jadi penontonnya ora kaget. Wuh, ngono-ngono. Titor iki ngono kan. Siap. Gitu. Nggih. Nah, kali ini beliau-beliau ini berkutat atau sebagai pemerhati atau bagiannya itu lebih ke anak-anak. Kalau ada tataran usia anak-anak, dewasa, orang tua. Nah, kalau beliau-beliau ini katanya berkutatnya di seputaran anak-anak, kegiatan kesenian bersama dengan anak-anak. Mau cerita sedikit mungkin, ini mungkin kalau ada penonton berita teater yang mungkin dari Kalimantan atau dari Malaysia, dari Pakistan gitu misalnya belum terlalu mengenal beliau, mungkin kita bisa mengulik sedikit. Mas Broto, ini kaitannya dengan anak-anak ini sudah punya putra berapa? 2. Oh gitu. Kalau Mbak Tika? 2 juga. Oke. Jenengan? Belum. Oke. Ini kan akan ganti. Yang biasanya sehari-hari dilakukan terkait dengan kesenian dan anak-anak kalau Mas Broto apa nih? Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami berdua ini memang suka dan dilalah, bukan sekedar suka. Dilalah kami awalnya kita ketemu itu di payungnya Art for Children ya, itu programnya Taman Budaya. Boleh nyebut lagi ini Taman Budaya gitu boleh. Oke. Siap. Los banget. Ya di Taman Budaya. Saya di kelas teater, Pak Sigit di kelas vokal. Oh, yang konsonan? Enggak. Ya. Iya. Sik. Mana sing liyane ora iki, Mas. Ganti. Niki mencari dhewe niki. Menggoke kokean. Iya, oke. Jadi kami di Art for Children itu kelasnya sangat banyak dan setiap akhir pengajaran kita merangkum semuanya dalam sebuah pertunjukan. Nah, biasanya nanti ada teater, vokal, tari, ensemble musik, apa lagi Pak Sigit? Ya niku Ya, yang pertunjukan jadi satu, yang seni pertunjukan itu kita membuat operet. Dan operet itu karena kita kelasnya memang kelas anak-anak, kita gabung jadi satu. Ya minimal 80 anak dalam satu panggung, maksimal kita bisa sampai 250 anak. Kerumunan. Dulu sebelum pandemi, jadi masih aman waktu itu. Nah, dari situlah kemudian kami berkiprah bersama-sama, sering bekerja sama dan dilalah. Kan prinsipnya gini Mas Gundi. Jadi serius ya gue ya. Jadi banyak guru anak-anak, tetapi guru yang kemudian betul-betul dicintai anak-anak dan sangat dekat dengan anak-anak itu bisa dibilang tidak banyak. Poin. Itu poin-poin khusus. Nah, kayak saya itu beberapa kali punya asisten. Asisten untuk ngajar di kelas anak-anak kelas teater gitu mesti ambiar terus pergi gak kuat gitu. Sing ora kuat bocah atau asisten? Asistennya. Oh, asisten. Bocah ya tetap selalu bahagia gitu-gitu. Nah, kami yang muda ini akhirnya yang mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur ini amin.
Itu yang kemudian setia selalu menemani anak-anak, karena titiknya kami bukan memaksa anak untuk kemudian menjadi seniman seperti bidang kami, tetapi mengenalkan seni sebagai wahana atau tempat bermain bagi mereka. Mbok besok itu berguna bagi dia gitu. Oh gitu, mulia sekali ini saja. Nah Insya ini Allah. tak seni menarik karena kan jenengan-jenengan ini mungkin basicnya seniman. Kalau bisa dibilang gitu nggih. Seniwati Sama seniman gitu. Seniman terus Mbak Sigit juga seniman gitu. Iya. Kan ini ada proses untuk mentransfer rotabot iki, bukan rotabot. Mentransfer pengetahuan ke bocah-bocah, ke anak-anak gitu. Nah, kalau dari Mbak Sigit tadi Mbak Sigit itu kan biasanya seniman bukan beda ya sama tadi itu pendidik, guru dan sebagainya gitu. Ini prosesi aslinya adalah seniman. Bagaimana terus ini proses mentransfer caranya atau gimana ya, untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak? Agak susah juga ya pertanyaannya. Iya. Oke, kita tutup aja. Enggak, kalau istilah saya tidak mentransfer tapi berbahagia bersama gitu. Jadi apa yang anak-anak butuhkan di dalam menyanyi itu kita memfasilitasi. Jadi masing-masing anak itu kadang-kadang berbeda. Ada yang kemampuannya sudah baik, ada yang belum baik, dan nah ini ya kita fasilitasi. Jadi apa istilahnya mentransfer juga enggak ya, hanya memberikan, memfasilitasi saya kira supaya anak-anak tetap bahagia dan minimal tidak takut sama gurunya gitu. Iya, dan akhirnya mungkin tadi itu ya, sing akhirnya disenangi sama Iya. Iya. anak-anaknya. Iya. Nggak ngomong murid-muridnya, tapi anak-anaknya. Gitu. Iya. Iya. Jadi begitu setiap anak yang berbeda-beda tadi ya kita fasilitasi yang agak sedikit berbeda-beda gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang ya guru ya harus atau pembimbing ya harus tahu setiap anak. Dengan jumlah segitu ya, tadi 80 mungkin itu satu gabungan gitu. Iya, itu gabungan. Iya. Kalau misalnya separuhnya katakanlah misal gitu, berarti juga itu akan punya metodologi yang berbeda. Iya, Oh, iya. tentu. Iya, tetapi secara umum ya hampir sama kan, kebutuhannya pokoknya ngetok ke suara, mengeluarkan suara, ada nadanya dan mungkin agak sedikit berbeda. Kalau menyanyi itu harus agak sedikit diindahkan gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak harus diarahkan supaya atau dibimbing untuk mengeluarkan suara yang indah, kalimat yang indah dan seterusnya. Nah itu, misalnya anak-anak kalau ngomongin suara ini ya, dan bisa mengeluarkan suara yang indah gitu, misalnya itu caranya gimana? Ya dilatih dasar-dasarnya, Mas. Do, re, mi, fa. Bukan dasarnya. Nanti aku yang rapor. Dasar menyanyinya. Dasar menyanyi itu minimal latihan pernafasannya, kemudian mengeluarkan suaranya. Jadi kalau nek suara bengok ya a, kalau menyanyi ya oh, misalnya begitu. Jadi agak berbeda sedikit, diindahkan. Kalau pemahaman saya seni itu indah, meski apa suaranya nyemreng, ning kudu tetap indah gitu. Jadi masing-masing anak kan punya karakter suara yang beda-beda. Ya, Ya, jadi anak ini cocok yang seperti ini. Ya, kalau kebetulan kita operate itu ada ceritanya, oh nek tinggo sing putri iki ya sing suara si iki gitu. Nek tinggo sing jadi raksasa misalnya atau jadi raja api misalnya, oh sing iki. itu juga sekalian membidik mana yang cocok untuk jadi peran ini gitu. Betul ya. Jadi sesuai karakter suaranya. Kita yang menyesuaikan. Kalau mungkin kalau di teater dibentuk suaranya berkarakter raksasa. Kalau ini tidak, yang ada tokoh raksasa terus dicari anak yang sesuai suaranya, sesuai itu. Tidak dibikin ya, tidak dibikin. Mek dari segi pelatihannya teater itu kan kalau menyikapi anak yang maksudnya anak-anak kan berbeda dengan sing dewasa, yang tua-tua gerang ini juga mungkin akan
berbeda juga ya kan gitu. Nek menyikapi anak-anak yang ngajar itu kayak gimana Pak? Biasa. Oh, siapa? Kalau Pak Sigit tadi bilang bahwa titiknya justru malah mendampingi, benar, sama. Saya juga titiknya menemani. Waduh itu. Ya, ya pada Menemani. Karena yang tidak boleh dilepas dari dunia anak adalah dunia bermainnya. Iya. Teater itu kalau dilihat secara buku abot. Ada teori-teori yang sangat neritik Ya. dan macam-macam gitu. Tapi ketika bertemu dengan anak-anak ya kita harus nek jawane ajur ajar. Jadi bagaimana luruh bersama dengan anak-anak untuk kemudian menemukan metode baru. Misalnya kalau latihan olah vokal tadi podo-podo aneh. Ha, ngono-ngono kayak itu. Kalau di anak-anak kemudian diubah. Nak, kamu di sana. Ayo sekarang ngomong sama aku. Wah, kurang keras, keras lagi sampai akhirnya menjauh. Kan ya podo wae suarane sesuai saya banter toh. Dan kulino banter berarti kulino latihan. Nah, kalau banter, secara tidak langsung dia latihan vokal. Sekarang ketika kamu berteriak, kamu sambil gerak-gerak, sudah latihan vokal campur olah tubuh. Ya, sekarang kita lari-lari ke sana ngejar. Itu termasuk juga latihan olah tubuh dan pembentukan stamina. Jadi prosesnya bermain-main tapi secara tidak langsung. Kemudian ada yang dari buku tadi yang diri-diri itu yang masuk kepada anak-anak dan tetap dengan suasana bermain. Lu terjemahke berarti apa teori-teori yang ada diterjemahke terus diolah, diaplikasikan diolah lagi. diaplikasikan ke permainan Sesuai gitu. permainan karena Iya. sesuai dengan dunia anak. Kita tidak boleh kemudian memangkas dunia bermainnya anak-anak. Dan ketika anak-anak itu bahagia, maka dia akan mengeluarkan semua energinya dan energi itu akhirnya keluar dengan cara positif. Kelakon itu ya. Kelakon. Oh, Gitu. gitu. Anaknya bawa ke kamu belum ya? Belum. Ini boleh miso nggak? Oke, maaf. Oke. Cuci tangan ya. Oke. Lalu ini ya sebenarnya basic pertanyaan nih. Kenapa ini concernnya ke anak-anak? Karena kalau seusiamu nyebelin. Aku sebelum aku. Malas lagi. Ya nggak tahu ya, kalau saya pribadi, nanti mungkin Pak Sigit berbeda. Kalau saya ya memang sejak dulu itu selalu melihat ibu saya itu guru TK. Jadi melihat bagaimana ibu saya melayani itu mungkin secara tidak langsung juga terekam dalam pikiran saya, di alam bawah sadar saya. Dan dulu saya sempat aku mau jadi guru gitu. Wegah, pokoknya wegah. Begitu neng kesenian nyemplung teater iki aku gak dadi guru, pokoknya aku dadi aktor ngene. Neng sesuai ya teman-teman yang dekat. Tadi pelajarannya apa? Yuk kula ngajari aja. Yuk aku sesuai dadi guru. Ya akhirnya jadi seperti ini. Jadi mungkin ya wis gawan bayi, Mas. Iya. Jadi tidak berusaha membuat diri saya itu benar-benar suka dengan anak-anak, tetapi ya ini sudah insting dan sudah berjalan begitu saja. Kalau saya gitu. Ini pemilihan dari teater anak gitu karena mungkin biasanya juga di teater gitu. Ya biasa saya di teater. Gitu. Kalau vokal Mbak Sigit ini Hampir sama sebenarnya. ibunya sama Iya. atau Hampir beda ya. Nganune rada radongan. Oke, sebenarnya hampir sama. Saya mencintai anak-anak itu dengan segala macam dinamikanya. Setiap anak itu selalu berbeda, sehingga seneng tantangan gitu. Oh nek iki ngene, oh nek iki ngene. Yang lebih menantang lagi kadang-kadang harus juga mengelola orang tuanya gitu. Kadang-kadang kemauan orang tua begini banyak gitu. Nah, kita hanya menampung, mengarahkan bahwa anak-anak itu biarlah begini seperti ini, biarlah seperti anak-anak apa adanya. Misalnya kita mau bikin lagu gitu ya, anak-anak suruh apa ya, suruh bicara atau suruh menulis tentang apa yang dilihat, nanti kita lihat oh nek bicara anak-anak itu seperti ini ya, kita membuatnya ya yang bisa dipahami anak-anak itu. Jadi dan ya senengnya sama anak-anak gitu. memang gitu akhirnya jadi Iya. ya wes itu yang Ya terjadi ya karena Kalau- sama sama ya kalau kebetulan saya memang
ada guru gitu, jadi pernah mengajar juga di sekolah resmi ya, di SD sekolah atau? SMP. SMP. Iya, di SMP. Jadi Masih ya, mungkin masih anak-anak itu kan nih kalau di iya, anak-anak remaja gitu.